Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan untuk semua dan salam sehat untuk kita bersama. Senang banget rasanya bisa ngobrol lagi bareng kalian di sesi bedah buku kita kali ini. Hari ini kita bakal menyelami satu topik yang saya yakin related banget sama keseharian kita semua, yaitu tentang kenapa tekanan dalam hidup itu pada akhirnya justru bisa jadi salah satu hal terbaik yang pernah terjadi sama kita. Sebelum kita mulai, subscribe, like, komen, dan share dulu, karena dari sinilah kita bertumbuh bersama. Langsung saja kita mulai. Pernah nggak sih kalian ngerasa capek banget sama semua tuntutan, terus mikir, aduh pengennya hidup santai aja, lurus-lurus aja nggak ada masalah. Pasti pernah kan? Nah, buku yang bakal kita bedah hari ini justru ngajak kita mikir sebaliknya. Judulnya Hidup Butuh Hiu Kecil, karya Dr. Rahmat Maulana. Buku ini benar-benar mengupas tuntas kenapa kita itu sangat butuh yang namanya tantangan, supaya kita nggak sampai kehilangan arah. Coba bayangin deh cerita dari prolog buku ini. Tenang aja, bayangin pelan-pelan. Ada sebuah kolam berisi ikan-ikan. Selama di dalam situ dimasukin satu ekor hiu kecil aja, ikan-ikan ini bakal terus bergerak lincah, selalu waspada, dan justru fisik mereka jadi segar bugar. Tapi, apa jadinya kalau hiu kecil itu diambil demi nyiptain kenyamanan? Yang terjadi malah sebaliknya. Ikan-ikan itu pelan-pelan jadi lamban, kehilangan energi, dan akhirnya mati. Cerita sederhana ini tuh metafora yang luar biasa ngena untuk ngegambarin kehidupan kita. Terus apa sih wujud hiu kecil ini di dunia nyata kita? Jelas bukan monster laut beneran ya, ini murni simbol. Hiu kecil ini bisa wujudnya berupa target kerjaan, mimpi-mimpi besar kalian, cicilan, tanggung jawab menafkahi keluarga, atau bahkan rasa takut yang sehat, kayak takut gagal atau takut jatuh miskin. Hiu kecil ini loh katalisator yang bikin kita otomatis bangun dari kasur tiap pagi, maksa kita buat survive, dan ujung-ujungnya bikin kita terus berkembang. Coba deh kita balik skenarionya. Apa yang terjadi kalau hidup kita bener-bener gampang tanpa ada hiu kecil sama sekali? Biasanya, kita malah jadi kehilangan arah. Terlalu nyaman itu tanpa disadari, pelan-pelan membunuh semangat di dalam batin kita. Kita jadi nggak punya alasan lagi buat berjuang, buat jadi lebih baik. Rasanya emang aman, tapi hati-hati. Itu cuma rasa aman yang semu. Fisik kita mungkin kelihatan baik-baik aja, tapi nyatanya jiwa kita udah berhenti bertumbuh. Menariknya, buku ini juga nyinggung konsep dari psikolog Carol Dweck tentang gimana respon kita pas ketemu si hiu kecil ini. Secara umum ada dua tipe mindset. Orang dengan fixed mindset bakal langsung lari dari tantangan karena takut gagal, dan akhirnya ya udah membusuk aja di zona nyaman. Tapi buat kalian yang punya growth mindset, tekanan itu justru dilihat sebagai bahan bakar. Itu kesempatan emas buat belajar, adaptasi, dan jadi lebih tangguh. Tinggal kita yang pilih mau ngerespon pakai cara yang mana. Hal ini itu sejalan banget sama filosofi mendalam dari tokoh logoterapi Viktor Frankl. Beliau pernah bilang, manusia membutuhkan makna agar dapat bertahan menghadapi kehidupan. Coba pikirin, tanpa dorongan dari si hiu kecil yang ngasih kita target, kita perlahan bakal kehilangan makna itu. Justru masalah dan tanggung jawab kitalah yang ngasih arti nyata buat eksistensi kita di dunia ini. Tapi, mari kita jujur-jujuran sebentar. Di tengah dunia modern yang kompetisinya luar biasa kencang ini, kapan sih sebuah target itu mulai terasa sangat melelahkan? Kapan tekanan yang awalnya bikin semangat dan memotivasi itu malah berubah jadi beban berat yang bikin kita ngerasa pengen nyerah dan akhirnya kena burnout? Dr. Maulana ngingetin kita kalau ada garis yang sangat tipis antara ambisi dan obsesi. Ambisi itu bagus banget. Itu keinginan sehat untuk terus maju, tapi masih nyisain ruang buat kita bersyukur dan ngerasain tenang di hati. Nah, di sisi lain ada obsesi. Ini bahaya. Ini tuh pengejaran target yang benar-benar buta. Kalau hiu kecil tadi tiba-tiba berubah jadi monster yang merusak mental dan merampas kebahagiaan kalian, disitulah kalian harus sadar tekanan ini udah nggak sehat lagi. Kalau kalian kebetulan lagi di fase capek mental yang luar biasa, buku ini punya pendekatan yang sangat memanusiakan manusia. Kita tuh sering salah paham, ngerasa capek terus langsung ngejudge diri sendiri, wah aku lemah, aku gagal. Padahal realitas sehatnya, capek itu cuma pertanda kalau kalian itu manusia biasa yang butuh recovery. Terus banyak yang mikir ambil istirahat itu sama dengan menyerah kalah. Salah besar. Istirahat itu justru cara cerdas buat ngumpulin tenaga lagi supaya kita bisa lanjut berjuang. Makanya kita perlu praktekin yang namanya seni beristirahat sejenak. Gimana caranya? Pertama, akui aja batasan diri kalian. Nggak perlu pakai drama rasa bersalah. Kedua, coba nepi bentar dari berisiknya omongan orang atau riuhnya media sosial. Ketiga, pas lagi tenang, dengerin lagi suara hati kalian. Ingat-ingat lagi apa why atau tujuan awal kalian dulu. Terakhir, kembalilah melangkah dengan energi dan pikiran yang lebih fresh.
Intinya, mimpi kalian nggak harus dikorbanin cuma karena kalian butuh ambil napas sebentar. Percaya deh, dari fase-fase istirahat, ngerasain ditekan masalah, sampai kadang gagal itulah, kita dibentuk jadi pribadi yang matang. Ada satu kutipan yang indah banget di buku ini, dari kegagalan, manusia belajar rendah hati. Dari kehilangan, manusia belajar menghargai kehidupan. Nyatanya, kedewasaan dan mental baja yang kita punya seringkali lahir langsung dari luka dan kesulitan paling berat yang berhasil kita lewati. Jadi, kesimpulan krusial yang bisa kita pegang adalah rangkul tantangan kalian. Teruslah bergerak dan bertumbuh. Mulai sekarang, coba kenali apa atau siapa hiu kecil pribadi kalian dan peliharalah itu buat jadi motivasi. Ingat, progres itu nggak selalu harus ngebut kok. Yang penting kalian melangkah konsisten. Sejalan dengan teorinya Abraham Maslow, rasa puas yang paling sejati itu justru datang dari proses kita menaklukkan halangan-halangan kecil tiap hari. Itulah yang pelan-pelan ngebangun mental seorang pemenang di diri kita. Dan sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pemikiran yang ngena banget dari epilog buku ini. Karena hidup yang terlalu tenang kadang membuat manusia kehilangan tujuan. Jadi, mulai hari ini, jangan pernah musuhin tekanan dalam hidup. Jangan benci hiu kecil kalian. Rangkul mereka. Karena merekalah yang jaga api kehidupan kalian tetap nyala. Coba deh sekarang kalian renungin sebentar. Kira-kira apa wujud hiu kecil yang lagi ngelatih mental kalian hari ini? Semoga obrolan kita di bedah buku kali ini bisa kasih energi yang baru dan ngasih perspektif yang jauh lebih sehat buat kalian dalam ngadepin ujian hidup ke depannya. Terima kasih banyak udah mau nemenin dan belajar bareng hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.